Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Guru Mursyid sebagai Badan Mursyid Bapak Jayadi Agus Karmin yang saya hormati, saya banggakan. Kepada Bapak Ketua Umum Bapak Muhammad Victor Suroso, yang khusus yaitu Pak Dokter ya Supaingrat, dan Bapak Pembina, Bapak Pengurus Perguruan Proyek Naksabadi, dan singkatnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Khairin dan Khairat Jamaah Perguruan Proyek Naksabadi, rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik, hidayah, inayah serta izin jualah pada kesempatan yang berkah ini dapat kita berkumpul kembali di majelis zikir perguruan Tarekat Naksabadi di Kalbar ini dalam keadaan kita sehat walafiat, dengan harapan semoga amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirahnya, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya mari kita senantiasa berselawat serta salam kepada junjungan Nabi alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya yang kita harapkan, semoga kita bisa mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga saja mungkin saya sampaikan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan atau yang tersampaikan, karena penyampaian ini amat dalam sesungguhnya ya, karena itu menyentuh perkara-perkara yang sangat rumit, kontroversi sebenarnya, sehingga banyak pemikiran, pendapat dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa kita kupas satu malam sebenarnya. Ini perjalanannya sangat ya rumit, sehingga berbagai macam perbedaan pemahaman dan sebuah pemikiran di situ. Karena suatu hal yang sifatnya rohani itu suatu hal yang rumit sesungguhnya, sehingga berbeda. Tapi syukurnya di sini bahwa dari perbedaan itu kita jadikan suatu keluasan di dalam kita berpikir, wawasan ya. Bahkan kita menjadi sebuah pilihan daripada pemahaman-pemahaman yang banyak. Di antara salah satu pemahaman ini, kira-kira yang mana yang harus kita ambil sesungguhnya? Itu hanya baru sebatas pemahaman. Pemahaman ini merupakan adalah jalan kita untuk mencari sebuah kebenaran itu sendiri, supaya dapat jalan yang lurus. Namun demikian, persoalan kita di sini adalah berbeda dengan perjalanan Nabi sebelumnya. Sering kita sampaikan bahwa kalau Nabi belajarnya dari dalam baru keluar, sedangkan kita ini dari luar baru ke dalam. Makanya sulit sekali ketemu persoalannya kan gitu. Nah ini jadi PR gitu. Makanya sehingga contoh saja kan, kalau kita mendefinisi suatu barang atau bentuk pasti berbeda jawabannya, tidak mungkin sama. Apalagi mereka ini hanya memandang dari jauh ya. Nah, itu mesti beda, seperti tadi yang dikatakan itu, melihat orang dari jauh kok lapar, begitu dekat kok begitu perumpamannya. Nah itu sebabnya memang ya
Indranya yang sangat terbatas sekali, ya. Tak mungkin mendapatkan sebuah kebenaran yang hakiki kalau kita capek dengan indra. Maka benar kata Allah, yaitu dalam deskripsinya adalah fu'ada mar'ah, ya, tidak berdusta apa yang dilihat oleh mata, oleh hati. Sebab itu di dalam berubudiyah kita kepada Allah tidak boleh dengan mata jahil, tidak mungkin, mustahil. Sehingga Allah berkata, la aburabah ilam yaro, aku tidak menyembah Allah kalau saya tidak lihat yang saya sembah. Nah, jadi yang melihat itu siapa? Jahil akan makin. Nah, itulah kecerdasan spiritualnya yang luar biasa. Nah, inilah yang sesungguhnya yang kita dibimbing untuk mencapai kecerdasan spiritual itu, bukan sekedar hanya pencapaian kepada Allah melalui akal, mustahil. Sehingga ada definisi pemahaman tentang ma'rifat kan berbeda-beda. Ada ma'rifat syariatnya, ada ma'rifat orang hakikat, ada ma'rifat orang awam. Kalau ma'rifat orang syariat itu adalah mengenal Allah dengan ciptaannya. Ada bumi, langit, dan sisinya. Mereka merasa sudah berma'rifat mengenal Allah melalui ciptaannya. Sedangkan orang-orang yang awam itu adalah hanya ikutan. Bisa jadi ikut orang ahli hakikat, bisa jadi ikut orang ahli syariat. Kalau orang ahli hakikat itu ada berbeda dengan haknya Allah, dengan dia, nah, ya, dengan miliknya. Makanya ketika kita sholat, bukan ada pengakuan di dalam sholat itu dengan dia, seperti ketika kamu sholat, akulah yang sholat. Ketika kamu berjalan, akulah yang berjalan. Ketika kamu melihat, akulah yang melihat. Dengan penglihatan yang dari Allah, maka kita wajib tunduk sesungguhnya. Makanya jahil ini, apa yang perangkat-perangkat jahil ini, ya, sebenarnya indra ini harus tunduk ke situ, karena disitulah sumbernya sebenarnya. Tapi ketika kita sudah mengenal sumber itu, maka itulah yang membuat kita untuk mencapai kepada liqa Rabbihnya. Maka orang-orang dulu untuk memperoleh sebuah spiritual itu bertapa, bersemedi, berkhalwat, bertahan. Terus bayangkan seperti yang tersampaikan malam yang lalu bahwa Nabi itu prosesnya 15 tahun. Kita ini belum ada proses 15 tahun, ya, belum ada, saya yakin, ya. Nah, ini sekali seminggu aja diminta datang ke sini ya, wah masih apa nama? Nah, itu misalnya, ya. Tetapi seperti itulah sebuah apa namanya, ya, tingkatan-tingkatan kita. Artinya sebuah perjuangan-perjuangan kita. Allah akan menilai sesuai dengan perjuangan kita itu masing-masing. Walaupun secara pribadi mungkin saya sendiri tidak mengatakan bahwa yang paling hebat, yang paling istimewa, ya. Justru belajar juga sama jemaah-jemaah juga. Artinya bahwa tidak semua jemaah berarti artinya yang tingkat bawah, tingkat menengah, tingkat high kelas, sehingga mereka yang paling enggak. Walaupun dia paling bawah, tapi spiritualnya cerdas, luar biasa sampai dia. Karena pernah ya saya buktikan, seperti mungkin saya ceritakan juga pada malam apa itu, jemaah kita yang dari Belanda itu, bayangkan enggak, itu baru kali pertama saya tawajuh itu. Begitu saya tunjukkan, dia suruh konsentrasi fokus, apa yang dia rasakan. Wah, itu luar biasa enggak? Merasakan di satu tempat yang tidak terbatas, tidak terhingga, nikmat sekali di situ. Mau diulangi nggak bisa, nggak bisa, hanya sekali itu saja, luar biasa ya. Dan insya Allah jemaah-jemaah pun juga insya Allah rasakan itu, walaupun yang berbeda-beda. Itulah seperti orang sesungguhnya, itu tidak bohong. Namun demikian membutuhkan sebuah satu tunjuk saja yang menjadi sebuah acuan kita, pedoman kita. Tapi kalau itu tidak ada, inilah yang menjadi bahaya. Itu sebabnya kita disuruh fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Tentang keahlian dalam perkara ini itu tidak gampang. Kalau kita lihat sejarah para nabi, para aulia, bahkan para aulia yang itu prosesnya itu lama. Coba perhatikan. Ada nggak wali-wali itu kalau dia mengadakan spiritual itu di rumah atau di tempat-tempat yang lain, tidak, dia cari yang sangat sepi, yang sunyi, yang hening.
supaya tidak terkontaminasi, tidak terganggu dengan yang luar dulu. Tapi kalau sudah matang di dalam ini, di mana-mana dia tidak akan terganggu. Artinya dia bisa sepi dalam keadaan dia ramai, dia bisa ramai dia dalam keadaan dia sepi. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau kita ini mau belajar tempat sepi lain ceritanya. Ini belajar apa lagi itu? Ini kalau kita mau dakwah misalnya di atas gunung atau di atas pulau, gimana ceritanya ini? Nah, banyak akhirnya akan terjadi sebuah fitnah-fitnah di tempat yang di sini aja sudah banyak fitnahnya, apalagi seperti itu. Tapi syukurlah bahwa sampailah petunjuk ini di tempat ini melalui ya Bapak Kiai Besar ini. Kita syukuri diberikan kemudahan oleh Allah, semua yang memberikan kemudahan, tetapi tidak terlepas juga yang itu adalah dari sebuah perjuangan. Allah akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak akan merubah dirinya sendiri. Kita harus berjuang juga di situ, berikhtiar. Itu sebenarnya. Walaupun kita sudah dapat petunjuk ini, kalau kita perjuangkan, tidak akan mendapatkan tadi spiritual yang baik. Nah, spiritual yang baik ini ada yang dari Allah, bukan dari nafsu. Nah, ini kadang-kadang kalau itu makanya kita tidak mau menceritakan perkara pengalaman spiritual itu, nanti bisa jadi yang lain ada keinginan itu. Padahal itu sesuatu yang nggak boleh diinginkan. Ya, kalau diinginkan bukan kebenaran namanya, bukan yang lurus namanya. Berarti adalah dari nafsu. Sedangkan dari nafsu itu seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak baik, kekhawatiran, justru seperti itu. Makanya kenapa istiqomah itu lebih baik daripada koromah itu tadi ya. Nah, kenapa lebih baik? Karena itu koromah itu seringkali akan jatuh kena sifat-sifat sombong kita. Spiritual yang tinggi itu belum bisa menjamin. Kalau dia sombong, jatuh juga dia, bahaya. Wah, saya bisa ini, bisa itu kan saking spiritualnya bagus, tapi bisa dia jatuh, bahkan lebih bawah daripada orang yang paling bawah tadinya kan. Padahal dia sudah levelnya tinggi. Ini banyak juga yang kita buktikan kita lihat ya. Nah, ini menjadi sebuah nasihat yang sangat penting dan mudah-mudahan jangan terjadi dengan ada di jamaah kita yang di sini. Cukuplah perjalanan itu yang kita dapatkan di tempat-tempat yang memang sudah kita alami di jamaah kita yang sudah senior juga, yang kelas-kelasnya sudah naik kelas dan sebagainya. Bahkan di tataran lebih nampak ya itu harus tahu di jamaah kita yang X itu kan gitu. Karena hanya persoalan tadi ya, ada persoalan dari pengurus misalnya, ada masalah cecok sedikit, masalah ya mungkin ada ketergangguan indranya jadi saya yang dia beda dengan apa yang mereka ya inginkan dan sebagainya kan begitu ya. Padahal indra ini Allah cukupkan, Allah berikan ini untuk mengurus hukukul adami, hak-hak kita sama manusia. Hablum minan nas ini semua perangkat jahil ini untuk dunia ini sesungguhnya, makanya tidak ikut nanti. Tetapi dibalik yang diberikan kelengkapan dunia ini untuk memikirkan adalah ubudiyahnya. Makanya ini sebagai dalil, sebagai penjelasan, sebagai pemahaman, sebagai ada menjembatani untuk kita memahami yang satu itu. Itulah indra ini sesungguhnya bukan alat pencapaian kita kepada Allah. Nggak mungkin, mustahil lah. Itu diri pulau besar, bahwa diri pulau besar, bahwa lagi pula hampir Allah itu harus nggak mungkin dicapai dengan penglihatan jahil ini. Makanya ketika kita mau capai itu harus off-kan dia jahil ini. Maka ada dalam sebuah pernyataan dalam hadis bersih, man ra'al haqqa ta'ala qabala nafsi. Barang siapa yang melihat hak Allah maka lenyapkan kau dihadap kau. Man ra'a nafsahu ijiba'an Allah. Kalau kamu masih melihat dirimu maka terhijablah engkau melihat Allah. Nah, untuk bisa seperti ini, inilah yang perlu dilatih. Inilah yang gunanya kita datang di sini ini untuk melatih, untuk bisa mengopkan yang jahil ini. Dan itu akan terjadi nanti di saat kita akhirat hayat wajib. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, akan itu terjadi.
tetapi kita sudah tahu caranya kemana dan apa yang harus kita perbuat di saat itu. Hanya yang kita diminta oleh Allah apa? Hanya ingat sesungguhnya. Ingat, itu kunci kesuksesan itu. Ingat itu adalah menjadi sesuatu kekuatan buat manusia untuk mengalahkan setan, iblis dan sebagainya. Ingat itu adalah untuk memberikan sebuah ketentraman, memberikan sebuah keluasan jiwa kita, akal kita semakin cerdas. Hanya ingat saja. Makanya kata-kata ingat itu saking terlalu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dan juga ingat ini tidak terbatas dan tidak akan terhalang oleh waktu dan tempat. Kapan dan dimana saja. Kiaman, waqudan, wa'ala. Itulah ingat. Tapi menyebut jangan. Karena coba-coba kita sudah bisa ingat terus kita menyebut sembarangan itu bahaya. Jadi dikira kita bahasa kita di sini apa layu gitu ya. Itu nggak boleh ya. Makanya zikir itu ada wadahnya, inilah yang kita bangun. Wadah ini adalah dalam rangka kita adalah untuk melakukan halqa zikir. Halqa zikir ini dalam bahasa dalilnya ada itu diumpamakan oleh Nabi adalah kita membangun kebun surga, iza yadul jannah artaku. Sehingga sahabat bertanya, apa itu kebun surga ya Rasulullah? Itu halqa zikir. Bayangkan kita sesungguhnya setiap hari kita membangun kebun surga. Maka dalam hadis yang lain, barang siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sarang burung akan digantikan oleh Allah itu di akhirat itu sebesar istana. Apa artinya? Inilah yang sesungguhnya kita bangun. Ya bangunlah jiwa kita, hati kita untuk mencapai itu sesungguhnya, sehingga akan digantikan menjadi istana. Alam bawah kita akan luas mata-mata, percaya yang tidak ada bandingannya. Dari mana kita dapatkan semua itu? Itu adalah dari ingat kepada Allah. Fa'alaika bizikrullah fa'innahu nurul laka. Wajib atas kamu zikir, karena zikir itu adalah nur bagi cahaya. Coba aja lihat kalau teman betul-betul fokus zikirnya luar biasa, senyap, dia halus, dia luar biasa. Nah itu kan, karena zikir yang diminta oleh Allah itu tidak sekedar hanya di lisan, tetapi adalah zikir yang ada di hati. Dan tingkatan-tingkatan ini ada, itulah yang kita sebut ada zikir kolbu, ada rusir, kopi, apa dan sebagainya. Itu kita sudah sudah kita amalkan, ilmukan. Dan bahkan ada yang hype di situ, yang orang-orang tertentu. Itu kelas-kelasnya para anbiya, para aulia di situ. Itu sebabnya aku telah mendengar Rasulullah di dalam sholat ada suara seperti air yang mendidih, seperti orang yang menangis. Kira-kira di mana? Itu bahkan salah satu mujizat yang paling luar biasa, yang paling istimewa yang Nabi terima adalah suara kebelinci suara seperti tawon katanya. Tapi sampai sekarang ini saya belum dapat penafsiran seperti apa maksud itu. Nggak ada. Kalau tidak disentuh melalui tuntunan, tidak akan ketemu jawabannya, tidak akan pernah. Nah itu sampai segitunya ya. Jangankan yang itu, di beberapa tulisan-tulisan atau di Al-Quran saja seperti Alif Lam Mim saja sudah jadi kontroversi. Coba bayangkan kan? Padahal sederhana sekali di situ Alif Lam Mim. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang tak sederhana kan? Kalau yang sudah paham. Tetapi dia sederhana seperti apa yang kita sampaikan, karena akalnya belum sampai. Itulah perlu kecerdasan intelektual di situ untuk menggapai, artinya kecerdasan spiritual. Itu sebenarnya saling isi sebenarnya ya. Cuma isinya di sini aja, di sini nggak ada isi. Makanya nolak terus di situ ya. Nah ini yang kita netrakan nanti di Jakarta mudah-mudahan ya. Nah ini makanya bahwa kita berpemahaman bahwa kembali pada hadis ya, kalau fi mudghah ayat fil jasadi mudghah bisa sudah belum faiza masa sadar belum. Nah, itu di jasad ini ada seketul daging. Apabila seketul daging ini baik, maka baik dagingnya. Nah, kalau kita kembalikan ke negara kita, jantungnya di mana? Di Jakarta. Tapi kalau jantungnya di baik, insya Allah akan semua menjadi baik.
tapi ini masih pikirannya aja yang baik. Lalu susah sekali. Nah, ini kita coba sentuh ini ya. Kita nempelkan insya Allah besok ya. Nah, ini sama-sama. Tapi sayangnya tidak semuanya yang ikut. Kalau itu semuanya, wah ini bergetar Jakarta itu sebenarnya ya. Nah, itu. Tapi kita tujuannya bukan itu ya. Ya itu sama-sama kita memperbagus misalnya untuk menjadi tentram, tenang negara kita yang kita cintai ini. Nah, ini selama ini kan ditenteramkan oleh ceramah, hanya semacam pemahaman itu sedikit dampaknya. Berbeda dengan getaran zikir ini. Karena zikir ini adalah sebuah bentuk kekuatannya luar biasa, dahsyat sekali sebenarnya. Bahkan itu adalah sebagai sebagai penghalang daripada sebuah kebahayaan. Artinya bencana, musibah, malapetaka begitu ditakbir zikir, insya Allah dihalangi oleh itu dengan kekuatan zikir. Itu kekuatan yang di dalam ini bisa saja bisa bergetar. Bayangkan enggak? Kalau getaran gempanya paling hanya di dunia ini, di Lomboknya aja bergetar, tidak sampai di sini. Bayangkan enggak? Nggak ada kan? Nggak ada di sini kan? Tapi kalau getaran yang di dalam ini bisa arus itu bisa bergetar luar biasa nggak itu? Itulah artinya. Kalau kita banding dengan sebuah getaran, nah, makanya kalau getaran-getaran yang sifatnya yang indra ini, yang jahit ini, tapi kalau digetarkan dengan di dalam, jadi ada keseimbangan di situ. Itu sebabnya dunia ini tidak balance sebenarnya. Manusia dititipkan sebagai khalifah, tapi tidak membangun kekhalifahannya. Nah itu dirontokkan oleh berbagai macam pemahaman, berbagai macam keilmuan dan sebagainya. Nah, sehingga yang muncul hanya keislaman, hanya syariat saja. Ya, makanya jangan heran Sungai Efrat itu kering. Nah, kenapa dia kering? Itu kan pesan yang sangat dalam sekali di situ. Nah, itu ya keringnya orang-orang ahliah hakikat ma'rifat di situ. Makanya kalau itu sudah kering, niscaya kiamat sebentar akan datang. Itu tidak akan datang itu kiamat selama masih ada orang berzikir menyebut Allah. Itu kuncinya. Nah, ini yang sebenarnya. Tapi kita tidak ada sebagai support saja. Tapi kalau mereka mungkin ada di antara kalangan-kalangan ya seperti pemahaman Bapak Indra itu kan luar biasa. Artinya orang yang mau menaruh pemahamannya ke situ, kemudian kita bahasakan dengan bahasa seperti ini. Beberapa orang yang intelektual, dia yang nanti membahasakan yang lebih luas lagi. Wah kan enak ya, berarti kuncinya udah dapat. Nanti pengembangan silakan sesuai dengan disiplin ilmunya kan begitu. Nah pendekatannya lewat itu nanti ketemu. Makanya seorang petani ketemu pakar petani, nanti dia sampaikan lewat orang petani. Nabi aja bukan sendiri. Bayangkan itu sabar-sabar itu orang cerdas semua. Makanya emas cepat Islam itu. Wah itu kalau sendiri mungkin kewalahan juga kan. Nah, siapapun walaupun dia seorang nabi, perang saja boleh sembilan KO kita selesai ya. Nah, itu kan kalau kita dengan yang banyak insya Allah kan gitu. Apalagi dengan diisi dengan orang-orang ahli hakikat yang punya power yang luar biasa di situ. Itu kan janji Allah. Maka Allah katakan, sekiranya aku letakkan Al-Quran di atas gunung, maka apa yang terjadi? Gunung itu akan hancur demi takutnya. Makanya kalau power ini yang kita memang mau kita gunakan, luar biasa sebenarnya. Ya tapi tunggulah nanti ya, ada waktu kan, tidak boleh kita ngomong abstraksi apa ini kan jadi sombong seperti yang disebutkan tadi, tidak boleh. Memang itu dengan tiba-tiba, dengan satu karunia dari Allah, bukan berdasarkan keinginan kita. Kalau keinginan kita tidak mungkin, mustahil. Ya, malah tidak mau dia. Ya, kita pernah coba, kalau keinginan itu tidak mau dia. Tapi kalau betul-betul semata-mata dia, luar biasa. Ya saya buktikan ya. Nah ini betul-betul pertolongan itu memang datang dari yang hak, dengan ilmu yang hak. Tapi paling tidak kita tahu kemana merujuknya, supaya kita tidak salah. Kadang-kadang kalau kita ada persoalan, merujuknya kan ke tuyul kan, merujuknya ke dukun, merujuknya ke orang pintar. Nah itu yang salah. Nah tidak merujuk kepada Allah. Tapi ketika dia merujuk ke Allah,
paling hanya bacaannya, hanya sekedar zikirnya, belum sampai kepada yang hak yang sesungguhnya. Allah yang mana sampean dekati, yang Allah yang mana yang sampean yang mereka imani, Allah yang mana yang sampean sembah. Nah, pengakuan kita ya itu, makanya awal dari kesibubidin itu kalau kita kaji dalam sekali di situ. Kita hanya pandai mengaku, pada kenyataan belum sesungguhnya. Inilah yang sesungguhnya yang terjadi. Makanya rukun syahadat itu ada iqraru bil lisan wa amalu bil arkan, tasdid bil qaul. Tasdidnya ini belum. Bagaimana bisa tasdid? Ya, hatinya belum sendiri, belum mereka tahu. Karena itu alatnya di situ sesungguhnya. Kalau itu ketemu, insya Allah bisa terjadi tasdid ya. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita sudah terima dan kita terima. Dan ini harus kita, keimanan ini kita jaga, pelihara, kemudian kita barengi dengan amal soleh, dan kemudian kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Janganlah gaduh persoalan-persoalan dunia, recehan dan sebagainya. Apa sih artinya? Mau jadi pengurus atau apa sih untungnya? Nggak ada. Di sini nggak ada yang punya gaji, ya, nggak punya golongan dan sebagainya. Ini ada ladang akhirat, ladang ibadah. Nah, ini yang kita syukuri bahwa ada yang mikir di sini. Kalau ada, gimana kalau kebuyung setiap malam Jumat atau setiap malam? Mampu dah? Mana? Itu sekali setahun ada juga yang kadang-kadang, apalagi sekali seminggu. Itu bayangkan dah. Inilah memang, inilah membuktikan bahwa kita banyak hal-hal yang masih ya kekurangan itu. Dan tetapi setiap ada sebuah kemauan mesti ada jalan. Yakin saja. Ibarat kita pergi haji, kan banyak kita dengar orang-orang goreng kerupuk, jual kerupuk bisa haji. Orang hanya buka parkir kok bisa haji. Itu biayanya tahun-tahun itu 40 juta. Kalau nggak tahu nggak sampai 40 juta, berapa Pak Dias? 2 juta ya, 3 juta ya, 5 juta lah paling. Udah nyampe di situ. Tapi jangan bilang kita bawa kita pergi haji, jangan, nggak boleh ya. Nah, jangan nanti lain namanya ya. Apa namanya? Judulnya nanti, jangan ya. Nah, kita ini ada dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah supaya ibadah kita jadi sempurna ya, zahir dan batin, qalbi, qauli dan fi'li. Itu sesungguhnya. Kalau itu kita dapatkan aman, kita berangkat sudah kapan mau berangkat. Artinya berangkat ke Allah, bukan berangkat ke mataram ya. Artinya persiapan kita sudah ada. Nah, itu zahir dan batin. Ini yang mereka nggak punya. Dan inilah yang kita temukan di dalam wadah kita ini yang kita syukuri. Nah, seperti saudara-saudara kita yang lain, coba ayo kita perhatikan sambil meninggalkan anak, keluarga, meninggalkan rumah dan sebagainya. Itu biaya sendiri itu. Dan saya pernah ikuti itu. Tapi saya dikeluarin di sana ya, nggak boleh ikut kan gitu, nggak tahu apa alasannya. Mungkin nggak boleh ikut itu. Nah, beberapa tempat kumpulan kajian-kajian saya di Mekah saya ikuti. Tapi kajiannya ya paling di luar semua. Saya pernah juga ketemu sama orang ahli tarekat. Kalau dilihat itu dari Sudan, dan coba kita ngomong, isinya aja mirip-mirip saja. Nggak ada sampai kita ketemu itu saja. Ini yang sebenarnya. Coba mungkin bapak ibu dan jemaah-jemaah mungkin kalau mau mau lebih luas atau lebih banyaklah pengetahuan dan sebagainya, coba bukanlah kita mau tidak sih. Coba cari lah. Itu dapat nggak seperti yang logo seperti apa itu yang didapatkan di wadah kita? Nggak ada, gitu ya. Tidak ada, sangat sulit dan sangat sulit. Nah, itu makanya dengan berbagai macam kajian pemahaman disampaikan oleh suatu luar biasa. Sudah tidak ada jalan, kita tidak yakin sebenarnya yang mereka mau itu udah luar biasa kan, semua dijelaskan kan. Nah, sama Pak Tito, Pak Irwan sudah semua dijelaskan. Sebenarnya kita ini mau menjelaskan apa ya? Cukup begitu banyak sudah sangat mengenai penjelasan ini, sangat padat. Tapi kita hanya mengingatkan kembali aja bahwa apa yang menjadi sebuah keimanan, keyakinan kita, artinya supaya klik lagi, supaya dia hidup. Itu sebabnya dalam sebuah hadis, ya, hayat ilmu muzakarah. Ilmu itu hidup, kan ada muzakarahnya, ada sirinya, ada penyampaiannya, ada penyegaran dan sebagainya. Disegarkan lagi, disirami lah, itu makanya siram Allah, disiram lagi. Padahal masih ada
ada kekuatan di situ, walaupun dari Singapura ada, cuma ketika di set agak lebih pas lagi sekarang itu sebenarnya ya. Dan ini yang sebenarnya selalu tidak pernah terputuskan gitu. Bahkan jemaah sendiri kalau ada persoalan-persoalan mengenai pemahaman, mengenai pendapat dan sebagainya, kan disuruh ditanyakan. Atau persoalan masalah dunia sekalipun, bahkan urusan keluarga. Tapi kebanyakan kita ini urusannya fisik aja ditanya. Ini kenapa Pak Guru, kenapa gini? Nah itu jarang ada spiritualnya yang ditanyakan kan gitu. Nah ini yang kita harapkan sesungguhnya spiritualnya, karena di sini belajar spiritual. Nah spiritualnya ketika ada sesuatu yang kita belum pas rasanya, belum connect misalnya sebagainya, nah ini justru kita lah mencari referensinya bagaimana bahasa-bahasa yang tepat kita untuk sampai kepada spiritualis sejati itu. Nah supaya tidak masalah, justru kita yang lebih berat sebenarnya, lebih bahaya ketika kita menjelaskan atau menunjukkan yang salah. Itu ibarat kita jadi depan. Pernah enggak kalau orang sopir yang tabrakan, mobil yang tabrakan, siapa yang ditanya? Sopir atau penumpang? Sopir kan? Nah penumpang kan tidak nyampe aja, duduk manis di belakang, kan begitu misalnya. Coba bayangkan, makanya kalau orang-orang yang betul-betul fanatik nggak mau jadi imam, tidak mau jadi orang depan. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah tanggung jawab. Kan begitu. Makanya kita ini tidak fanatik sebenarnya, siapa-siapa itu kan masalah. Karena kita punya imam sendiri. Itulah imam yang hakiki sebenarnya. Meluruskan saf, membangun masjid, itu kitab yang sejarah yang abadi, apapun bahasanya, ayo. Coba istilah yang kita dengar. Itu sholatnya tidak pernah putus, zikir yang berkekalan. Nah, ayo di mana? Semua terjawab, semuanya di situ. Ini mau cari yang mana lagi sebenarnya, jawaban kita sudah ketemukan. Nanti kalau kita wajud, waktu tarik duduk dan dekatkan diri. Perhatikan. Ikro. Itu. Dan ikro-nya keluar. Membaca itu tulisan, tetapi makna daripada apa yang itu ditulis. Itulah orang yang selalu membaca, memperhatikan. Maka apa kata Allah, apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Dan sinilah kelarian kita. Dan inilah membuat kita menjadi jatuh lengah. Ibarat kita berkendaraan saja, kalau lengah jatuh kita terpeleset. Nah itu makanya kenapa orang-orang sholat itu bisa menjadi neraka wail, karena kelengahan itu. Dan tidak memperhatikan apa yang harus dia perhatikan. Apa tujuan kita sholat? Aqimus sholat di zikri. Dirikan sholat untuk ingat kepada kata Allah, untuk ingat. Nah bagaimana kita ingat ini? Kalau menyebut semua orang bisa, tapi ingat ini tidak gampang. Nah ingat dialah kita taskuris wa tabattal ilahi tabtila. Ingat asma Allah, beribadah dengan dia, ingatlah dengan dia. Ya, nah itu yang sesungguhnya sebenarnya jawaban-jawaban yang menjadi sebuah. Kalau itu sudah ketemu, kebuka sudah sebenarnya. Rahmat ini akan turun, maghfirahnya akan kita dapatkan, akan turun sebenarnya. Makanya di Pontianak kan saya dengar cerita di sini kan dulu zaman buah hanya sekali ya. Terus sekarang udah bisa 2 kali, 3 kali, apa artinya? Itu udah di mana itu? Nah ini tapi orang nggak ngerti dari mana. Itu kan dari keberkahan itu sendiri. Luar biasa ya sebenarnya. Kalau kita cerita udah sangat banyak sebenarnya itu hazan-hazan itu sebenarnya yang mungkin kehadiran saya di sini ya, yang beberapa hari ini mungkin ada sesuatu dan yang tidak berkenan secara pribadi bersama ibu, mungkin ada hilap kata, hilap secara mungkin kata cara sebagainya. Maka pada kesempatan ini juga saya dengan ikhlas ya untuk minta maaf ya. Mungkin ada sesuatu yang diharapkan oleh jemaah tapi tidak tersampaikan ya, atau sesuatu yang ingin mau dijelaskan tetapi belum saatnya karena mungkin keterbatasan makom atau waktu dan sebagainya kan. Tetapi sebenarnya kita ingin berlama-lama di sini, ingin lebih dalam, lebih dekat dan lebih dekat, karena kita ini satu sebenarnya ya, pada hakikatnya satu, hanya wadahnya saja yang berbeda. Tapi ketika keyakinan satu, ilmunya satu, pendapat satu, nggak ada sebenarnya, tidak ada persoalannya. Tapi yang membuat seperti itu adalah
memang Allah menjadikan logika kita berbeda supaya ramai. Kalau tidak berbeda nggak lulus sebenarnya, nggak ada yang kita mana yang diluruskan, mana harus yang kita belokkan, mana yang harus diperbarui dan sebagainya. Dan ini menjadikan PR bagi kita semua, karena kita tidak bisa menyalahkan sebagian yang lain kalau memang Allah jadikan seperti itu. Dulu dalam sejarah Nabi, bahwa Nabi mengizinkan semua orang beriman, tapi kata Allah tidak mungkin. Hai Muhammad, sampean yang akan yang akan imani, yang akan memasukkan mereka menjadi orang yang beriman. Itu tidak akan bisa terjadi kecuali karena dengan ciri-cirinya. Nah, ketika Allah memberikan sebuah karunia bagi kita, diberikan kita sudah hidayah, nah tinggal bagaimana kita menjaga itu saja. Dan inilah yang akan kita dapatkan sesuai apa yang kita perbuat. Sebesar sekalipun kebaikan itu akan diperlihatkan, dan sebesar pun yang ketidakbaikan itu, yang kejahatan itu juga akan kita lihat. Itulah pesannya dari Allah. Makanya kita lebih berjuang lebih baik, baiknya daripada yang tidak baik. Kalau kita bilang tidak baik, kita sempurna, tidak ada mesti ada tinggal masalah dan sebagainya. Baik dari segala mungkin perbuatan zahir dan perbuatan yang batin. Justru yang batin ini yang paling rumit dan paling berat. Sedikit saja di situ kan sudah jatuhnya syirik. Bayangkan tak, kita di situ kan syirik jatuhnya. Gitu. Makanya jangan harap orang ahli syariat itu hati-hati di situ untuk masuk belajar tentang kerohanian, sehingga jangan sampai tergiring kepada hal itu. Tapi saking kehati-hatiannya sehingga mereka tidak belajar. Nah ini yang salah, ya. Itu. Nah karena kita banyak kita tahu bahwa ada yang sampai berwasilah dengan ayah guru, ada yang berwasilah dengan foto, ada yang berwasilah dengan benda sebagainya. Kan itu sudah keluar dari jalur. Dari mana itu dapat konsep itu? Dalam Al-Quran hadis tidak ada. Memang kita oleh Allah sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihi wasilah rabbihim, tunjuklah oleh wasilah. Tapi wasilah yang dimaksudkan Allah ada al-haq itu, bukan yang lain. Tetapi bagaimana untuk menemukan yang lain? Nah itu dia. Itulah di situ kesulitannya, sehingga mereka saking dia tidak ketemu aja gambar-gambar sendiri, atau kita bikin diri sendiri, jadikan sendiri. Itu yang berbahaya. Maka itulah Nabi berpesan fa'alaika bisunnati wa bisunnati khulafair rasyidin mahdiyyin. Nah itu dia sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin mahdiyyin. Artinya yang mendapatkan hidayah, diampuni dengan sisi kita dengan hidayahnya yang seperti ini kita lepas gitu kalau kita dapatkan. Nah itulah yang pesan Nabi kepada kita semua, supaya apa yang kita dapatkan ini mari kita bersungguh-sungguh, mari kita berkorban, dan mudah-mudahan itu bisa kita capai dan kita imani dan kita amalkan sampai akhir hayat. Mungkin ini saja penjelasan yang singkat. Insya Allah mungkin besok pagi akan pamit yang akan pamit. Dari kepamitan ini juga kita akan singkat dulu, kita mau jantungnya, dan mudah-mudahan jantung ini kita bisa terangkan sedikit paling tidak kan, karena kita punya powernya juga sedikit ini, paling tidak ada separuh berharga bisa terpikir. Dan yang kita harapkan supaya negara yang kita cintai ini bisa tenang, aman. Persoalan siapa-siapa yang mereka itu yang dapat yang menjadi pikiran kita kembalikan kepada Allah. Semuanya tidak terbaik, tapi kalau Allah menjadikan seperti itu nggak bisa kita buat ya. Nah itu merupakan sebuah takdir. Dan kita berharap mudah-mudahan perjalanan kita nanti dalam besok ini akan aman, tenang sampai berhingga dan sampai kembalinya sehat walafiat. Demikian mungkin penjelasan yang singkat, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua.